Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Ruwaida dari Prodi S1 Terapan Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan bank yang berisikan materi tentang neraca bank, laporan laba rugi, dan analisis rasio keuangan bank. Di sini saya akan menjelaskan apa itu neraca bank atau balance sheet. Jadi, neraca bank menunjukkan posisi keuangan bank pada suatu titik waktu tertentu. Dengan komponen utamanya itu yang pertama ada aset atau bisa disebut aktiva yang berisikan kas dan giro di BI, kredit yang diberikan, loan, surat berharga, serta aset tetap. Lalu ada liabilities atau bisa disebut kewajiban yang dimana ada simpanan nasabah, tabungan, giro, dan deposito. Lalu ada pinjaman antar bank dan kewajiban lainnya. Yang terakhir ada ekuitas atau modal itu sendiri yang berisikan modal disetor dan laba ditahan. Selanjutnya ada laporan laba rugi atau income statement, di mana laporan ini menunjukkan kinerja bank dalam suatu periode. Ada pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasional lainnya, dan beban operasional lainnya, laba sebelum pajak, dan terakhir ada laba bersih. Selanjutnya di sini ada analisis rasio keuangan bank. Yang pertama itu ada CAR atau Capital Adequacy Ratio, di mana rasio kecukupan modal. Lalu ada ROA, di mana Return on Asset, di mana laba bersih terhadap total aset. Lalu ada ROE atau Return on Equity, di mana laba bersih terhadap modal. Lalu ada NPL, di mana Non Performing Loan, di mana rasio kredit bermasalah, dan LDR yaitu Loan to Deposit Ratio, di mana rasio kredit terhadap dana pihak ketiga. Dan terakhir ada BOPO, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu tentang perhitungan dan analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada CAR atau yang sudah saya sebutkan yaitu Capital Adequacy Ratio, dengan rumusnya itu CAR sama dengan modal dibagi aset dikali 100%. Contohnya, modalnya 15 dan asetnya itu 150. Jadi 15 dibagi 150 dikali 100% itu hasilnya 10%. Analisisnya adalah CAR sebesar 10% adalah ambang batas minimum sesuai ketentuan regulator OJK mensyaratkan minimal 8-12%. Bank ini juga memiliki tingkat kecukupan modal yang cukup namun tidak terlalu kuat. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, di mana dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Atau contohnya, laba bersihnya 3, total asetnya 150 dikali 100% itu sama dengan 2%. Analisisnya itu ROA sebesar 2% menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan laba yang baik dari total aset yang dimilikinya. Angka ini termasuk baik karena standar minimum perbankan itu biasanya di atas 1,5%. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%. Contoh 3 dibagi 15 dikali 10% sama dengan 20%. Analisisnya ROE sebesar 20% itu menunjukkan pengembalian terhadap pemegang saham yang sangat baik, yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan laba. Lalu ada NPL atau Non-Performing Loan, dengan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dan dikali 100%. NPL misalnya kredit bermasalahnya 5, total kreditnya 100, jadi 5 dibagi 100 dikali 10% itu 5%. Analisisnya adalah NPL sebesar 5% sudah menyentuh ambang batas atas dari standar sehat menurut OJK, yang dimana maksimumnya itu 5%, yang dimana ini menandakan potensi resiko kualitas kredit yang perlu diwaspadai karena kredit bermasalah itu relatif tinggi. Lalu ada LDR atau Loan to Deposit Ratio, di mana LDR sama dengan total kredit dibagi DPK atau dana pihak ketiga dikali 100%. Misalnya LDR sama dengan total kreditnya 100 dan dana pihak ketiganya itu 120. 100 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 83,33%. Analisisnya adalah LDR sebesar 83,33% menunjukkan bank cukup agresif dalam penyaluran kredit tetapi masih dalam batas aman yang umumnya itu 80-90%. Ini menunjukkan manajemen likuiditas yang cukup baik.
Terakhir, ada BOPO, ada biaya operasional terhadap operasional, di mana formulanya itu rumusnya BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%, atau bisa juga biaya operasionalnya 6 dan pendapatan operasionalnya 10, di mana 6 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 60%. Analisisnya adalah BOPO sebesar 60% tergolong efisien karena jauh di bawah atas umumnya itu maksimal 80%. Semakin rendah BOPO, semakin baik efisiensi operasional bank. Kesimpulannya di sini ada kesehatan bank XYZ contohnya. Berdasarkan analisis rasio CAR-nya itu 10%, yang artinya itu cukup sesuai ambang batas. Lalu ROA-nya itu 2%, yang bisa diartikan juga baik. ROE-nya 2%, yang dimana sangat baik. Dan NPL yaitu 5%, yang perlu diwaspadai karena sudah di batas maksimum. Lalu ada LTR-nya itu 83,33%, dimana sehat dan cukup liquid. Lalu BOPO-nya 60%, yaitu efisien. Jadi kesimpulannya, Bank XYZ termasuk bank yang sehat dengan kinerja keuangan yang baik dari sisi profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Namun, bank perlu mewaspadai resiko kredit bermasalah NPL yang sudah menyentuh batas atas standar regulator. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.